Shalom dan selamat pagi pada kita semua. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan dan saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu sepanjang 6 hari kami bekerja, dan terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami nafas yang baru ya Tuhan, dan kami dapat hidup pada hari ini ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa ya Bapa buat kebaktian pada hari ini, Engkau pimpin setiap yang mengikuti video rekaman ini, begitu juga dengan kami yang ada di sini ya Bapa. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja setiap hati kami ya Bapa. Dan berdoa untuk setiap acara, yaitu dalam puji sembah, firman Tuhan, doa syafaat yang akan disampaikan ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa biar semuanya memberkati ya Bapa. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberi ruang dan kesempatan ini untuk kami terus memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami serahkan acara ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Sebagai panggilan berbakti kita pada pagi ini, mari kita membuka Alkitab Mazmur 117 ayat 1 hingga 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan dengan pujian, jadikan kami satu. Ku bersyukur atas teman yang diberi bagiku, atas kesempatan yang indah membuatku gembira. Ku tersenyum mengingat kembali suka duka yang telah dilalui bersama teman yang tercinta. Banyak hal yang membuat kita jauh, namun kasih-Nya satukan kita. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, karena ku tahu itu yang Kau mau. Biar kami terus bersatu, biar kami terus bersama. Inilah doaku, inilah hasratku sampai akhir hayatku. Ku bersyukur atas teman yang diberi bagiku, atas kesempatan yang indah membuatku gembira. Ku tersenyum mengingat kembali suka duka yang telah dilalui bersama teman yang tercinta. Sekalipun banyak hal yang membuat kita jauh, namun kasih-Nya satukan kita. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, karena ku tahu itu yang Kau mau. Biar kami terus bersatu, biar kami terus bersama. Inilah doaku, inilah hasratku sampai akhir hayatku. Inilah doaku, inilah hasratku sampai akhir hayatku. Inilah doaku, inilah hasratku sampai akhir hayatku. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan dengan pujian bagaikan bejana.
siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku ada dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bantukan turut kehendakmu, lakukanlah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Shalom dan selamat pagi kepada semua saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini saya sangat bersyukur kalau kita dapat berjumpa meskipun di dalam rekaman video ini. Tetapi saya sangat senang hati untuk berbicara melalui firman Tuhan pada pagi ini. Buat kali yang ketiga saya berbicara mengenai dengan bagaimana kita dapat menang atas masalah khususnya pandemik yaitu COVID-19. Mari kita akan lihat saudaraku di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 6 hingga yang ke-7, dan saya akan baca terus kepada pasal yang ke-7 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bawa Anda untuk baca di sini. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 hingga yang ke-7. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, saya sambung ayat 8. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Saya mau sambung di dalam pasal yang ke-7 Hakim-Hakim ayat yang kedua saya mula hingga yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu dan daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, serulah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kupirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau
dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Ayat yang ke-9, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau membawa Anda untuk merenungkan firman Tuhan, bangkit dan menang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami rindu akan kebangkitan untuk menang. Tetapi kami tidak ada kemampuan. Kami bersyukur atas sejarah umat Israel yang telah Engkau ajar untuk kami pada pagi ini. Kiranya Engkau akan bekerja saat ini, supaya firman-Mu akan bekerja di dalam diri kami, supaya kami paham apakah itu kemenangan setelah kami bangkit untuk menang. Terima kasih Bapa di surga, baik yang di ruang ini maupun di rumah masing-masing yang sedang mengikuti rekaman ini. Tuhan, berkati kami dengan hikmat untuk memahami firman. Segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami bersatu hati, dalam nama Yesus kami usir keluar dari tempat kami masing-masing. Kami berdoa, kiranya Engkau berbicara, kami siap dengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Bangkit dan menanglah adalah suatu kerinduan setiap orang. Siapa yang tidak mau menang? Semua mau menang. Sebab itu saudaraku yang kekasih, kemenangan itu adalah suatu kegembiraan. Tetapi kekalahan itu adalah suatu duka cita. Nah, mari kita akan melihat Israel, mereka menderita, mereka ketakutan, dan mereka di dalam kehidupan yang melarat. Kenapa? Mari kita akan lihat akarnya. Apa sebab mereka kalah? Setiap kali orang Midian datang, mereka kalah. Dan mereka menjadi orang yang takluk kepada orang Midian. Apakah mereka kekurangan dengan senjata? Tidak, bukan demikian. Bukan senjata mereka harus menang. Tetapi akar kekalahan Israel adalah kejahatan dan penyembahan berhala mereka. Sebab itu mereka membelakangi Tuhan dan mereka mengandalkan berhala mereka, dan mereka berdosa, dan mereka dibiarkan oleh Tuhan selama 7 tahun menderita akibat kekalahan terhadap musuh, yaitu Midian. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam 7 tahun kekalahan itu Israel melarat. Mereka kekurangan karena semua makanan harus dirampas. Mereka harus menyerahkannya kepada musuh, dan musuh berkuasa atas mereka. Dan bukan itu saja, tetapi mereka hidup dalam ketakutan. Israel menderita selama 7 tahun. Kekalahan 7 tahun membuat mereka sangat takut, sangat tertekan, dan sangat melarat.
Mari kita akan lihat saudaraku, apakah tindakan yang harus dibuat oleh Israel untuk menang. Israel perlu bangkit dan berseru kepada Allah. Pasal yang ke-6 Hakim-Hakim ayat yang ke-6 hingga yang ke-7 jelas sekali bahwa pada waktu Israel berseru, Tuhan mengirim seorang nabi berbicara kepada mereka bahwa mereka akan menang apabila mereka akan berseru. Sebab Tuhan yang mereka sembah, yang pernah membawa orang Israel keluar dari perhambaan di Mesir dahulu, itu juga Tuhan yang akan memberi kemenangan kepada mereka. Tetapi mereka harus bangkit dan berseru. Israel harus mengandalkan, bangkit dan mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan mereka sendiri. Israel harus siap menghadapi musuh tanpa ketakutan karena Tuhan berserta dengan mereka. 3 hal ini adalah suatu formula yang sangat baik bagi kita pada hari ini. Untuk bangkit dan menang, Anda perlu bangkit dan berseru pada Tuhan. Untuk bangkit dan menang, Anda perlu mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan kita sendiri. Untuk bangkit dan menang, Anda dan saya memerlukan suatu siap siaga untuk melawan musuh. Nah, mari kita akan lihat saudaraku. Adapun di dalam ayat-ayat ini, pasal yang ke-7 Hakim-Hakim tidak dipahami apabila kita tidak melihat pasal yang ke-6. Sebab itu sedikit dari pasal yang ke-6 saya petik untuk membuka minda kepahaman kita kepada pasal 7. Nah, bangkit dan menanglah itu adalah suatu yang kronologi yang perlu ada pada setiap orang. Kronologi maksud saya ialah apabila kita sedar kenapa kita menderita, kita perlu tahu bahwa kita memerlukan kemenangan. Apabila kita mau menang, apa yang kita harus lakukan? Kita perlu bangkit dahulu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ialah untuk menang kita harus bangkit. Karena kemenangan memihak kepada kita jika kita kembali dan berseru kepada Tuhan. Perhatikan perkataan ini. Kemenangan akan memihak kepada setiap orang jika orang itu kembali dan berseru kepada Tuhan. Israel bangkit dan menang apabila mereka bangkit dan kembali kepada Tuhan, tinggalkan segala penyembahan berhala dan mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa mereka. Pada pagi ini Tuhan akan menjawab doa kita apabila kita bangkit untuk meninggalkan semua kepercayaan-kepercayaan yang telah membuat kita berdosa sehingga kita tinggalkan Tuhan. Sekarang sampai waktunya kita harus bangkit dan kembali kepada Tuhan. Allah memihak kepada kita. Kemenangan memihak kepada kita. Kenapa? Kalau kita kembali kepada Dia. Sebab itu mari kita berseru kepada Tuhan. Israel pada waktu mereka berseru, pertama Tuhan menghantar seorang utusan, yaitu seorang nabi, menyampaikan bicara dari firman Tuhan kepada mereka. Sebelumnya selama 7 tahun tidak ada suara Tuhan. Lalu yang kedua, karena mereka kembali kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dan Dia memilih Gideon menjadi ketua untuk pasukan tentara Israel menyerang musuh dan menang. Jadi semua itu adalah terjadi karena mereka kembali kepada Tuhan dan mereka berseru kepada Tuhan. Mari kita bangkit dan kita kembali kepada Tuhan. Mari kita akan melihat saudaraku yang kekasih, berseru itu adalah suatu sambungan daripada apabila kita sudah kembali kepada Tuhan. Karena seruhan kita kepada Tuhan, kita tidak akan dijawab apabila kita masih lagi tidak beranjak daripada penyembahan-penyembahan yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi apabila kita beranjak dari penyembahan-penyembahan itu dan kembali kepada Tuhan, Tuhan menjawab seruhan doa kita. Lalu yang kedua, bangkit dan menanglah. Kemenangan memihak kepada kita jika kita mengandalkan Allah.
Adapun dikatakan oleh firman Tuhan di dalam pasal yang ke-7 Hakim-Hakim ini. Firman Tuhan berkata kepada Gideon, dia berkata, terlalu banyak rakyat yang mengikuti engkau. Karena 32.000 orang yang mengikuti Gideon untuk berperang menghadapi Midian. Kalau secara logik manusia memang adalah tepat, sebab orang Midian yang datang tidak terbilang banyaknya. Mereka adalah beribu-ribu orang untuk datang. Tetapi itu bukan logik manusia yang harus dipakai untuk menang. Apa yang kita harus pakai ialah apa yang menjadi formula daripada firman Tuhan. Itulah yang dipakai untuk menang. Sebab itu Gideon harus bangkit, menang dengan menggunakan formula daripada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, terlalu banyak yang mengikuti engkau, sebab ada 32.000 orang. Sebab itu dia berkata, Gideon, serulah mereka, katakan siapa yang takut dan gentar boleh pulang ke kediamannya. Lalu Gideon berseru, siapa yang takut dan gentar, bolehlah balik ke perkemahannya atau kediamannya. Dan mereka keluar daripada rombongan 32 orang seramai 22.000 orang, dan mereka tidak ikut berperang, tidak ikut maju untuk berperang. Jadi yang ada pada Gideon hanya 10.000 orang. 10.000 orang itu menghadapi berapa puluh ribu musuh. Memang tidak memadai bagi kita sebagai manusia. Itu tidak logik. Tetapi bagi Tuhan bukan itu yang harus digunakan. Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak lagi rakyat yang mengikuti engkau. 10.000 terlalu banyak. Jangan-jangan mereka akan apabila menang mereka memegahkan diri kepada saya. Mereka kata, oh tanganku lah yang menyebabkan kami menang. Memang ini adalah suatu yang lumrah bagi manusia. Apabila menang mereka kata, oh saya lah yang membuat menang. Tapi apabila kalah mereka kata, oh karena engkau lah kita jadi kalah. Ini memang lumrah bagi manusia. Sebab itu Tuhan sudah mendahulinya, lebih tahu daripada manusia. Dia berkata, jangan Israel memegahkan diri apabila mereka menang. Lalu dia berkata, Gideon, suruhlah mereka untuk minum air. Siapa yang berlutut minum air, mereka harus dikumpulkan tersendiri. Siapa yang mengambil air dengan tangannya sampai ke mulutnya dan menjilatnya seperti anjing, kumpulkan mereka dengan satu kumpulan yang lain. Lalu Gideon membuat apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ternyata bahwa jumlah orang yang membawa air dari tangannya, membawa sampai ke mulutnya dan menjilat, ada 300 orang sahaja. Tetapi yang berlutut untuk minum air, itu jumlah yang sangat besar. Firman Tuhan berkata kepada Gideon, dengan 300 orang ini, aku akan memberi kemenangan kepada Israel. Musuh diserahkan kepada kamu. 300 orang melawan puluhan ribu. Tapi ini adalah mustahil bagi manusia, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apa sebabnya? Kalau kita ikut logiknya, apa sebabnya mereka tidak dipilih? Pertama, ialah orang yang berlutut, kalau ikut logiklah, orang yang berlutut minum pasti mukanya sampai ke sungai, ke air. Jadi dia tidak akan melihat musuh. Apabila dia tidak akan melihat musuh, dia tidak siap untuk berperang, pasti akan kalah. Tetapi bagi mereka yang minum air dengan menggunakan tangan sampai ke mulut dan menjilatnya, dia siap siaga untuk melihat musuh yang akan menyerang. Sebab itu 300 orang ini seperti anjing yang menjilat. Dia mengambil air dengan tangannya sampai ke mulut dan dia menjilat, dan dia siap untuk melihat adakah musuh akan menyerang. Sebab itu dapat kita simpulkan dalam bagian ini bahwa
kemenangan memihak kepada kita jika kita siap siaga. Orang Israel perlu siap siaga untuk menghadapi musuh. Selagi orang Israel tidak siap siaga, tidak siap untuk Tuhan, tidak siap untuk berperang, dia akan kalah. Tetapi apabila dia siap untuk Tuhan, siap untuk berperang, maka dia akan menang. Saudaraku yang kekasih, 300 orang tidak memadai bagi logik manusia. Tetapi bagi Tuhan, 300 orang itu sudah memadainya untuk menyerang dan menang. Mari kita akan lihat, saudaraku yang kekasih, banyak orang Kristen yang melayani dengan tidak siap. Banyak orang Kristen yang mau melakukan untuk Tuhan tapi tidak siap dipakai oleh Tuhan. Tidak siap dipakai oleh Tuhan, maka menyebabkan orang itu tidak akan menerima suatu kemenangan. Kenapa? Sebab tidak siap. Dia berarti seperti orang yang berlutut minum air yang tidak akan melihat musuh akan menyerang. Tetapi apabila Anda adalah seorang yang seperti mengambil air dengan tangan dan sambil menghirupnya dengan lidah, dia akan siap siaga melihat musuh. Orang Kristen ada formulanya, harus siap siaga. Harus siap siaga. Iblis tidak pernah berhenti untuk menyerang, saudara. Iblis tidak pernah berhenti untuk menyerang. Sebab itu kita perlu siap siaga. Kita perlu siap dipakai Tuhan. Apakah Anda di rumah dan di ruang ini siap dipakai Tuhan? Katakan pada kawanmu, apakah Anda siap dipakai? Kita perlu siap untuk dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, siap dipakai oleh Tuhan adalah orang yang siap menghadapi musuh. Satu kali ada seorang guru, dia mengajar anak-anak sekolah minggunya. Lalu guru itu sebelum dia membuka kelasnya dengan pelajarannya, dia bertanya kepada semua anak-anak muridnya. Dia berkata, coba beritahu kepada cikgu hari ini, apakah kebaikan iblis? Dia mengharapkan kalau nanti murid itu berkata, oh, iblis tidak ada kebaikan cikgu. Dia mengharapkan begitu kemungkinan. Lalu semua murid-muridnya tergemam. Mereka tidak boleh membuka mulut. Sebab mereka melihat, mereka ingat tidak ada kebaikan bagi iblis. Tetapi tiba-tiba ada seorang anak, dia berdiri dan angkat tangan. Dia berkata, cikgu, saya dapati ada satu kebaikan iblis. Semua orang diam dan mereka terkejut. Cigunya pun terkejut. Karena apakah yang terdapat kebaikan pada iblis? Sehingga dia boleh mengangkat tangan dan berdiri dan mengaku bahwa ada satu kebaikan. Lalu dia berkata, ya silakan. Apakah hujamu tentang kebaikan iblis? Dia berkata, cikgu, iblis tidak pernah berhenti untuk mencari mangsanya. Dia adalah rajin, kebaikannya rajin. Saudaraku yang kekasih, adalah suatu logiknya bahwa kalau iblis itu dikatakan oleh firman Tuhan, dia tidak pernah berhenti dan dia mengelilingi dan mengaum-ngaum mencari mangsanya. Memang betul dia rajin mencari mangsa untuk dijadikan mangsanya untuk jatuh di dalam pangkuannya. Tetapi banyak orang Kristen yang kurang rajin. Mungkin terlalu berat kalau saya katakan, atau keras kalau saya berkata banyak orang Kristen malas. Itu jangan. Itu jangan cakap seperti itu. Tapi yang paling halus ialah kurang rajin. Kurang rajin ke persekutuan, kurang rajin berdoa, kurang rajin membaca firman Tuhan, kurang rajin untuk berseru kepada Tuhan, kurang rajin memberitakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ini kelemahan manusia. Tapi iblis rajin mencari mangsa untuk dicekamnya. Saudaraku yang kekasih, sebenarnya iblis itu tidak ada kebaikan. Lebih baik saya katakan itu untuk peringatan. Tidak ada kebaikan iblis. Tetapi
anak ini menggambarkan bahwa kalau dibandingkan dengan orang Kristen banyak yang kurang rajin dibandingkan kerajinan iblis mencari mangsa. Saudara yang kekasih, harus ingat bahwa musuh kita iblis. Musuh kita bukan darah daging. Musuh kita tidak akan terlihat. Musuh kita itu adalah terlalu halus. Musuh kita itu adalah licik. Jadi kita perlu siap siaga. Bagaimana kita siap siaga? Kita harus siap dengan firman Tuhan. Kita perlu siap untuk berdoa. Kita perlu siap untuk menurut perintahnya. Semua itu adalah persiapan. Mari kalau kita aplikasikan pada hari ini, PKP ada kebaikan, saudara. PKP ada kebaikannya. Kenapa saudara ada kebaikan? Sebab PKP membuat orang mengurung diri daripada musuh yang menunggu di luar. Musuh coronavirus menunggu untuk siapakah orang tempatnya menjangkit. Sebab itu apabila orang itu akan terjangkit, dia akan membawa kepada keluarga atau kepada orang lain. Jadi lebih baik Anda siap siaga di rumah. Kenapa? Sebab dengan cara inilah yang kita harus siap siaga. Orang yang siap siaga ialah dia selalu tahu di mana potensinya musuh boleh menang. Jadi kalau dia ada potensi di situ untuk menang, kita akan cari cara yang boleh dia kalah. Sebab itu untuk dia kalah, kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, diam bersama Tuhan, berseru dengan Tuhan. Itu adalah suatu kemenangan. Apabila kita diam bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada di pihak kita, maka kita akan menang. Ini adalah satu caranya, saudara. Sebab itu pada pagi ini kemenangan ada pada kita. Seorang penulis lirik lagu, bangkit dan serukan nama Yesus. Saya sangat setuju, saudaraku yang kasih. Sebab sebelum kita bangkit untuk berseru, bangkit untuk mengandalkan Tuhan, bangkit untuk siap siaga, kita tidak akan menang. Tetapi apabila kita bangkit dan kita berseru pada Tuhan, bangkit dan kita akan mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan kita, kita akan menang. Kalau kita siap siaga, kita akan menang dan musuh akan dikalahkan. Ingat saudaraku yang kekasih, Israel hanya 300 orang dipilih. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, saudaraku, bukan 300 itu yang membuat musuh gusar dan musuh mulai kalah. Hanya satu orang, yaitu Gideon, bersama dengan pembantunya menerobos masuk ke perkemahan musuh. Satu orang bersama dengan pembantunya menerobos masuk ribuan, puluhan ribu musuh, sehingga mereka ditiwaskan. Dan 300 orang itu kemudian apabila Gideon memecahkan buyungnya dan meniup sangkakalanya, mereka datang untuk membantu dan menyerang. Tetapi yang duluan hanya satu orang bersama dengan pembantu. Mustahil kan? Tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Sebab itu pada pagi ini, mari kita bangkit dan menang. Allah menyediakan kemenangan itu kepada setiap orang yang percaya. Tetapi orang yang percaya harus kembali dan berseru. Apakah yang kita harus seru? Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota penting yang teguh. Nama Yesus,
kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari katakan pada hari ini, bangkit dan serukan nama Yesus. Anda boleh ikut dengan saya. Bangkit, serukan nama Yesus. Angkat tangan saudara. Maju, takkan bersama. Mari angkat tangan untuk Tuhan. Tuhan, Yesus saudara. Angkat tangan tinggi-tinggi saudara, karena kita bangkit untuk menang. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Allah telah menyediakan kemenangan bagi kita. Saat Yesus mati di atas kayu salib, kita menang. Yesus telah mengalahkan kematian. Yang penting, marilah orang percaya kembali dan berseru kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, siaplah dipakai oleh Allah. Dalam bagian yang lain Yesus berkata, jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Mari kita berdoa saudara. Saat ini kami mau datang kepadamu Bapa di surga. Kami mensyukuri segala kebaikan. Kami menderita dan melarat di luar Engkau karena dosa-dosa kami. Dunia melarat dan kalah karena dosa-dosa dunia. Tuhan, kami cukup menderita. Dunia cukup menderita. Coronavirus sedang menyerang. Tetapi kami diingatkan oleh firman, kalau umatmu Israel 7 tahun melarat dan menderita. Tetapi apabila mereka kembali dan berseru kepada Tuhan, kejahatan dan dosa mereka diampuni. Dan mereka diindahkan doanya. Tuhan menghantar nabinya berbicara tentang kemenangan. Menghantar malaikatnya untuk memilih Gideon sebagai utusan untuk membawa Israel dalam peperangan yang menang. Saat ini juga kami percaya, apabila umatmu di seluruh dunia bangkit untuk berseru nama Yesus, dosa diampuni, maka bukan kami tetapi Engkau akan berperang. Apabila kami mulai berkata kami tidak mampu dan Tuhan adalah Tuhan yang akan berperang bagi kami dan Tuhan yang kami handal, maka Tuhan berperang dan kami menang. Apabila kami siap dipakai Tuhan, tanpa rungutan dan sungut-sungutan, tanpa kami dipaksa, tetapi kami siap dipakai, kami siap siaga terhadap musuh, maka kami akan menang karena Yesus telah menang. Biar kemenangan itu kami peroleh pada pagi ini Tuhan. Biar kemenangan itu diperoleh oleh semua orang yang telah mengikuti rakaman. Karena Yesus telah mengalahkan dunia. Anda menang karena Yesus menang. Andalkan Dia, percayalah kepada Dia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari katakan yang percaya. Amin. Sekian firman Tuhan. Sebagai penyambutan firman Tuhan dan tangguh persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian kemenangan terjadi di sini. Oke. Nah,
Kita masuk kepada doa syafaat pada hari ini. Yang pertama kita doakan supaya rantaian COVID-19 diputuskan. Kita juga berdoa untuk ekonomi semua jemaat yang terjejas ekonominya. Kita bantu mereka dalam doa. Juga kita berdoa untuk ekonomi seluruh negara Malaysia, bahkan dunia pada saat ini. Kita
kita berdoa untuk semua orang-orang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, di mana saja. Kiranya Tuhan akan memberkati dengan kesembuhan. Kita juga berdoa pada saat ini untuk persembahan persepuluhan yang telah kita persembahkan sebentar tadi. Dan saya juga tambah, yaitu dengan pengamin kita terus doakan supaya Tuhan akan memberi kesembuhan secara total kepada dia. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kudus dan mulia dan penuh perhatian dan kasih terhadap umat ciptaannya. Saat ini Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami memberanikan diri untuk menaikkan doa di hadapanmu karena kasih karuniamu. Kami mau berdoa untuk rantaian COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau akan putuskan rantaian itu dan bahkan Engkau hancurkan dalam nama Yesus, biar COVID-19 dihapuskan di muka bumi. Kami mau berdoa untuk seluruh dunia, karena Tuhan Engkau kuatkan iman semua umat percaya, supaya percaya akan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kemenangan di dalam Yesus untuk menghapuskan, untuk menghentikan COVID-19 dari menjalar kepada semua orang di seluruh dunia. Kami patahkan sekali lagi dalam nama Yesus. Kami istiarkan kemenangan Yesus di atas kayu salib, kemenangan atas penyakit, kemenangan atas seluruh bahkan dosa sekalipun tidak ada sengatnya, karena Tuhan telah menyatakan dirinya dengan kasih dan kemurahan sehingga menjadi korban, dan dari korban itu menjadi suatu kemenangan karena kami dilepaskan dan kami diampuni dari semua dosa. Bapa di surga, dan kemenangan itu akan kami pergunakan untuk menghancurkan segala sengatnya COVID-19, dan biar semua itu akan ternyata bahwa Yesus adalah nama yang ajaib yang harus ditinggikan dan dimuliakan, dimasukkan di seluruh dunia. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang sakit, karena Tuhan Engkau akan menyembuhkan, baik yang di rumah sakit maupun yang terlantar di rumah atau di mana saja. Kami sembuhkan mereka dalam nama Yesus, dan biar mereka sembuh sepenuhnya dan mereka memuliakan nama Tuhan. Kita juga berdoa untuk ekonomi semua jemaat yang terjejas, juga kepada negara dan seluruh dunia. Bapa di surga, kami mau naikkan doa ini khusus buat ekonomi semua saudara-saudara kami, semua jemaat yang terjejas ekonominya, perniagaannya, kerjanya, semua tugasnya yang terjejas oleh karena COVID-19. Sebab itu kami naikkan, biar Yesus akan memulihkan ekonomi mereka, biar kami pulih sepenuhnya, dan ekonomi kami menyebabkan kami akan terus memuliakan nama Tuhan, bahwa Tuhan sumber segala sesuatu. Bahkan ekonomi Malaysia, ekonomi seluruh dunia, Tuhan pulihkan, supaya semua itu akan nyata bahwa hanya Yesus yang sanggup memulihkan semua itu, karena Engkau adalah sumber segala sesuatu. Kiranya namamu dipermuliakan. Yang berdoa untuk dekan pengamin, karena Tuhan Engkau menjamah dia, menyembuhkan sepenuhnya, biar dia sembuh secara total dan dia dapat memuliakan nama Tuhan, dan kiranya keluarganya bersuka cita atas nama Tuhan, dan semua orang bahwa Tuhan telah menyembuhkan dia. Kami mengucap syukur segala kecukupan yang Tuhan beri buat kami, sehingga saat ini sebentar tadi kami telah memberikan persembahan dan persepuluhan. Kiranya Engkau berkenan menerima. Berkatilah supaya ianya dipergunakan untuk menyokong pekerjaan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan, membesarkan beritanya di seluruh dunia. Kami mau berdoa, berkatilah setiap tangan yang telah menghulurkan persembahan dan persepuluhan ini, supaya mereka akan merasa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, sumber segala sesuatu. Berkati pekerjaan, perniagaan, segala usaha mereka, dan mereka yang tidak dapat memberi karena kekurangan, Tuhan perhatikan dan berkati mereka dengan kecukupan, dan biar semua kami dapat menyokong pekerjaan Tuhan di hari-hari akan datang ini.
Terima kasih Bapa di surga atas segala berkat yang Kau sediakan, bahkan Kau curahkan. Kami percaya segala doa kami Tuhan telah mendengarnya, dan kiranya Engkau memberkati menurut kehendak